Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Zulfikar dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam di Indonesia dan menyebarnya agama Islam itu dari barat sampai ke timur. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim di Indonesia itu mencapai 207 juta orang. Ya, sebagian besar itu menganut aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 300% dari umat muslim di seluruh dunia itu tinggal di Indonesia. Dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia itu memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia itu bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum Islam. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekuler demokratik, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat itu. Sejak awal berdirinya negara ini sudah ada banyak sekali perdebatan mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif termasuk sejumlah partai politik berpendapat bahwa Indonesia itu seharusnya itu negara Islam. Berapa banyak yang berpendapat bahwa seharusnya Indonesia itu harus agama Islam, ya, harus negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, ya, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia itu bukan orang muslim yang mempraktekkannya dengan sangat ketat atau disebut juga dengan nominal muslim. Berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Bahkan partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil pemilihan setelah Orde Baru Soeharto, partai-partai Islam yang konservatif sepertinya justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler, dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Namun memang benar bahwa aliran Islam yang konservatif dalam masyarakat Indonesia tampaknya sempat meningkatkan pengaruhnya terhadap politik regional dan politik nasional sejak 2017. Proses Islamisasi di Indonesia atau
tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial. Namun juga benar bahwa penerapan agama Islam di Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang beragam karena setiap wilayah itu memiliki sejarah tersendiri yang dipengaruhi oleh sebab-sebab yang unik dan berbeda-beda. Mulai dari akhir abad ke-19 sampai saat ini, Indonesia secara keseluruhan memiliki sejarah umum yang lebih seragam karena para penjajah dan dilanjutkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia menetapkan dasar-dasar nasional di wilayahnya. Proses unifikasi juga membuat agama Islam di Indonesia dalam proses yang lambat. Semakin kehilangan keanekaragamannya, namun hal ini bisa dipandang sebagai perkembangan yang logis dalam proses Islamisasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, media baik nasional dan internasional melaporkan penyerangan pada kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia seperti Ahmadiyah dan Kristen. Sejumlah kelompok Muslim radikal seperti Front Pembela Islam atau disebut yang sekarang itu FPI menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperjuangkan idealisme mereka, termasuk dengan melawan umat Muslim lainnya. FPI contohnya dengan menyerang penduduk beragama Islam yang menjual makanan pada siang hari selama bulan puasa Ramadan. Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintah Indonesia dan pengadilan di Indonesia itu tidak bertindak tegas melawan kelompok-kelompok radikal semacam ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki monopoli yang lemah dalam hal penggunaan kekerasan atau disebut dengan weak monopoly on violence. Namun perlu ditekankan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia sangat mendukung pluralisme dan kekurangan antar umat beragama. Oke, berikut ini adalah pulau-pulau Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim. Yang nomor 1 itu Sumatera, dan nomor 2 itu Jawa, dan nomor 3 itu Kalimantan atau daerah pesisir, dan nomor 4 itu Sulawesi, dan nomor 5 Lombok, 6 Sumbawa, dan ketujuh itu Maluku Utara. Wilayah barat Indonesia yang padat penduduknya pada umumnya itu memiliki jumlah penduduk Muslim yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia, karena
perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pulau-pulau yang lebih dekat dengan rute-rute perdagangan utama itu menerima lebih banyak pengaruh Islam dan pengaruh agama budaya Islam. Di wilayah barat Indonesia yang telah menjadi bagian dari perdagangan itu, perdagangannya itu secara global sejak sejarah awal manusia itu lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses perdagangan. Dan karena itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan kesultanan Islam itu sejak abad ke-13. Hal ini terutama terjadi di wilayah sekitar Selat Malaka yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia, yang dari dulu sampai sekarang itu adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Melompat ke masa kini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat sejak tahun 1970-an. Jumlah penduduk kelas menengah bertambah dengan cepat dan hal ini ditunjukkan dengan peningkatan berkelanjutan produk domestik bruto per kapita atau disebut dengan penduduk semakin banyak mengonsumsi produk dan jasa. Apalagi masyarakat Indonesia seperti juga trennya di seluruh dunia itu semakin mengalami proses urbanisasi, sebuah proses yang berhubungan erat dengan modernisasi dan industrialisasi. Mengingat penduduk muslim setara dengan hampir 90% dari jumlah total penduduk Indonesia, mereka dipengaruhi oleh perkembangan ini, yaitu peningkatan konsumsi dan urbanisasi. Di kota-kota besar, ya, terutama di Pulau Jawa yang merupakan pulau paling padat penduduk di Indonesia. Ya, Jawa ini penduduk Islam yang paling padat. Kelompok masyarakat menunjukkan gaya hidup dan gaya yang semakin konsumtif. Hal ini terutama berlaku untuk komponen kelompok Muslim moderat yang berjumlah sangat besar. Mereka itu semakin menerapkan gaya hidup perkotaan yang modern, yang didukung dengan alat-alat elektronik dan gaya busana terbaru. Walaupun peminat fashion Islam sedang meningkat cukup cepat di Indonesia, permintaan untuk perbankan syariah dalam pelancongan halal masih tetap rendah. Bahkan pelancongan halal justru dikembangkan sebagai strategi untuk menarik wisatawan muslim asing untuk menghabiskan liburan di Indonesia. Kemudian kedatangan Islam di Indonesia itu sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini karena kurangnya sumber informasi. Agama Islam itu kekurangan informasi karena perkembangan awal agama Islam itu sulit untuk diketahui. Ya, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang penting. Kemungkinan besar para pedagang muslim dari berbagai negara telah ada wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke
Ya, sekian dari saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam pembahasan materi ini, saya mohon maaf karena ini kemampuan dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.